Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, Tuhan ingin benar-benar kita bisa menikmati. Ketika Dia katakan bahwa kita adalah orang merdeka, kita benar-benar bisa menikmati kemerdekaan itu. Ketika kita dikatakan bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati, kita benar-benar bisa menikmati berkat itu. Amin. Mungkin kita pernah mendengar satu cerita bagaimana ada seorang yang sangat kaya raya, ya kan? Sangat kaya raya, harga tempat tidurnya aja sangat mahal. Tapi sayang, dia karena punya sakit tulang belakang, akhirnya tidak bisa tidur di tempat yang empuk. Jadi harus tidur di tempat yang keras. Saudaraku, sudah bekerja, menghasilkan uang yang banyak, ya itu memang juga dikehendaki Tuhan, kita hidup diberkati. Tapi Tuhan juga ingin kita bukan hanya diberkati di satu sisi, tapi kita juga Tuhan inginkan kita juga bisa menikmati berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, kita melihat firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-14. Matius pasal 14, kita akan baca ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Matius pasal 14 ayat yang ke-22 sampai ayat yang berapa tadi? 33 ya. Kita akan berganti-gantian. Yang wanita terlebih dahulu baca ayat yang genap, lalu yang ganjil para pria. Saya akan baca judulnya, Yesus berjalan di atas air. 1, 2, 3. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ya, 1, 2, 3. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu mendengar dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Banyak orang yang hidup tetapi tidak bisa menikmati hidup itu sendiri. Banyak orang yang hidup, banyak orang yang diberkati mungkin secara materi, tetapi tidak bisa menikmati materi yang dia sudah dapatkan. Seringkali kita hidup menjadi tidak tenang oleh karena berbagai macam alasan ada aja ya. Karena sakit, tidak bisa makan ini, tidak bisa makan itu, padahal makanan itu sangat
enak. Sangat enak. Tapi namanya sakit, mau makan enak pun ya tetap tidak enak. Nah, saudaraku, tapi ada orang bilang ya udah makan sederhana, tapi kok nikmat begitu ya. Makannya sudah pakai tangan, tapi rasanya kok nikmat gitu ya, nikmat sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan ingin kita ini diberikan dia hidup di dalam kelimpahan. Tentu kelimpahan apa? Bukan hanya tentang kelimpahan materi, tetapi kelimpahan kesehatan, artinya kelimpahan hikmat, kelimpahan di bagaimana kita ini bisa menjalani hidup kita ini, kita bisa menikmatinya gitu. Yang namanya hidup kita bisa menikmati. Jadi ketika kita hidup bukan sama seperti orang mati, semua dibatasin, makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh. Kita cuma bisa memandang, ya kan? Kita hanya bisa menang, kita tidak bisa menikmati. Nah, Tuhan inginkan adalah ketika kita, apa sih yang menjadi beban hidup kita? Apa sih yang menjadi masalah kita? Ya tentu masalah orang itu berbeda-beda. Tetapi satu jalan keluarnya Yesus bilang, marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, karena aku akan memberi kelegaan. Tentu kelegaan yang Tuhan beri bukan kelegaan yang sama seperti orang yang mungkin senang berada di gereja, senang ada di beberapa perkumpulan. Dia bilang rasanya cespleng, pujiannya, rasanya cespleng gitu. Karena lagi ngumpul. Tapi begitu pulang, rasanya masalahnya datang lagi, padahal masalahnya tidak berubah, masalahnya sama, ya kan? Nah, kelegaan yang Tuhan berikan kepada kita bukan kelegaan yang seperti ini. Ketika dia berjanji, dia memberikan kelegaan yang benar-benar lega. Yang namanya lega, ya lega gitu ya. Lega sama seperti saudara begitu haus, ya, begitu haus, ketika saudara minum tegukan pertama, ya rasanya lega, saudaraku, benar-benar lega. Nah, Tuhan inginkan kita benar-benar menikmati kehidupan. Saudara dan saya tidak bisa menolak semua musim yang datang. Semua musim hidup yang datang kepada kita, kita tidak bisa tolak. Kita tidak bisa bilang begini, karena kita suka durian, terus kita bilang, ya kan? Kok ini musimnya musim rambutan, gitu ya? Kita tidak bisa menolak musim yang ada. Nah, saya tidak bisa makan durian, sama seperti saya nggak bisa makan durian. Tapi ya saya tetap bisa menikmati hidup, melihat orang makan durian kok enak. Tapi saya memang nggak suka, gitu. Saya nggak suka. Nah, saudaraku, Allah menginginkan kita menikmati hidup, karena kita bisa menjalani hari-hari kita. Masalah tetap ada, ya kan? Masalah tetap ada, apalagi corona seperti ini. Sangatlah bohong kalau dikatakan itu bukan menjadi satu masalah. Itu jadi satu masalah kita. Masalah. Tapi kita tetap bisa menikmati hidup. Kita tidak hidup di dalam ketakutan, gitu. Ketika kita di dalam ketakutan, akhirnya kita benar-benar mengisolasikan diri. Kita tidak mau ketemu orang dan segala macam. Saudaraku, yang Allah inginkan, ketika kita mendapatkan kelegaan, benar-benar lega. Ketika kita bisa hidup, benar-benar menikmati hidup itu. Amin. Saudaraku, seperti cerita di Matius pasal 14 ini, saudara melihat, saudara dan saya sudah membaca firman Tuhan ini, setelah Yesus memberi makan 5.000 orang, yang itu laki-laki, belum perempuan dan anak-anak, lalu mereka disuruh pulang. Ya kan? Mereka disuruh pulang, murid-murid disuruh Tuhan Yesus untuk pergi ke seberang karena Tuhan Yesus mau berdoa. Lalu di ayat di situ dikatakan, di ayat yang ke-24, ketika murid-murid itu sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang berpikir, saya dekat-dekat dengan Tuhan,
supaya saya tidak punya masalah, supaya semua pekerjaan saya lancar, supaya semua berkat saya tidak tertahan, supaya. Saudaraku, jangan salah mengerti. Ketika dia sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan, lalu masalah tetap ada. Dia katakan apa? Dulu waktu saya nggak serius di dalam Tuhan, biasa-biasa itu, gitu ya. Tapi kenapa begitu rasanya mendekatkan diri dengan Tuhan, kenapa tiba-tiba masalah kok tambah banyak? Satu belum selesai. Murid-murid ini bergaul karib dengan Tuhan, sangat dekat, dan dia sangat hafal dengan Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama dengan mereka. Tapi ketika mereka berjalan, perahu mereka beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ombangkan gelombang, itu menyatakan bahwa hidup dekat dengan Tuhan bukan berarti bebas. Yang harus kita pastikan adalah ketika hidup di dalam masalah sekalipun, Yesus itu bukan penyebab masalah, tapi Yesus selalu memberi jalan keluar dalam setiap masalah kita. Amin. Jadi jangan berpikir ketika kita dekat dengan Tuhan, kita tidak bisa menghadapi semua musim yang ada. Jadi bukan berarti ketika kita dekat dengan Tuhan, kita tidak mengalami ini yang namanya corona. Saudaraku, mungkin saudara dan saya tidak sakit, tapi akibat dan dampak dari corona itu bisa membuat orang stres, ya kan? Bisa membuat orang menjadi ketakutan, bisa membuat, nah itu pun bisa dialami oleh anak-anak Tuhan. Saudara, lihat bagaimana kita berjalan ketika Petrus bisa berjalan di atas air, tapi di dalam waktu yang sama pun dia bisa menjadi lemah. Saudaraku, berapa kali juga kita sering mengalami hal yang sama. Di satu waktu iman kita menggebu-gebu, ya kan? Aku percaya. Tapi bisa dihitung detik, saudaraku. Saudara keluar dari kamar atau keluar dari kamar mandi, keluar dari tempat tidur, keluar dari berdoa, saudara mulai lagi dikuasai ketakutan, dikuasai dengan kelemahan. Walaupun itu bukan cuma masalah corona, itu masalah kebutuhan, entah itu masalah masa depan, entah masalah yang seperti itu. Saudaraku, artinya saudara dan saya mungkin memang tetap mengalami yang namanya masalah, tapi percayalah, saudara bukan lagi sama seperti murid-murid ini. Kira-kira di Markus pasal 6 di situ diceritakan juga mereka bukan hanya ditimpa dengan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal, tapi di firman Tuhan itu juga dikatakan mereka sangat kepayahan. Saudara pernah mengalami kepayahan menghadapi satu persoalan? Saudara, aduh, sampai sudah tidak ngerti ngadepin anak ini, sampai sudah tidak ngerti jalan keluarnya apa untuk bisa menghasilkan uang, sampai sudah tidak ngerti, saudara sudah payah sekali, kepayahan. Saudara pernah merasa payah? Pernah merasa payah menghadapi satu hal? Pernah. Saya juga pernah menghadapi suatu hal rasanya payah, hampir putus asa. Saudaraku, kenapa hal itu bisa terjadi? Padahal sudah bergaul dengan Tuhan, sudah dekat dengan Tuhan. Saudaraku, saat itu murid-murid tidak sedang bersama Yesus. Saudaraku, tetapi kita sudah ada bersama-sama dengan Yesus. Yesus bersama-sama dengan kita, yang seharusnya itu tidak dialami oleh kita. Masalah tetap bisa mendatangi, saudara tidak bisa menolak masalah, tetapi hidup saudara dan saya tidak menjadi payah hanya karena masalah itu. Menjadi stres, saudara tidak akan menjadi tertekan karena masalah yang ada datang.
Sebab apa? Sebab ada Yesus di dalam kita yang memberikan jalan keluar. Sebab ada Yesus yang ada di dalam kita yang memberi pengarahan-pengarahan yang menuntun kita bagaimana kita bisa keluar dari masalah tersebut. Amin. Kenapa kita masih merasa payah dengan menghadapi setiap persoalan? Ya karena kita merasa sendiri, lupa kalau di dalam diri kita ada Yesus. Saudaraku, ya, lupa di dalam diri kita ada Yesus. Sehingga kita merasa bahwa kita harus berjuang sendiri bagaimana kita bisa mendapatkan jalan keluar. Lupa. Saudaraku, makanya hal ini sering terjadi dihadapi oleh orang-orang yang lupa kalau dia punya Yesus. Kita tentunya tidak seperti demikian, karena kita punya Yesus dan Yesus itu bukan jauh di surga. Yesus itu ada di dalam kita. Ketika kita tahu dia berkuasa, maka kuasa Yesus yang ada di dalam kita itu juga membuat kita berkuasa menghadapi setiap persoalan yang ada. Amin. Kita memiliki kuasa sebab kuasa Yesus itu ada di dalam diri kita, bukan di mana-mana. Jadi jangan bilang pelukan dari setiap masalah. Masalah harus kita lewati. Berulang-ulang kali saya katakan, Tuhan tidak menempatkan kita duduk diam di dalam masalah, tapi Tuhan yang membawa kita berjalan dari kemenangan demi kemenangannya melewati itu masalah. Jadi ketika kita saat ini merasa payah, ya masalahnya atau Yesusnya yang ada di dalam diri kita. Saudara ingat, mungkin saudara juga ingat gitu ya. Mungkin saudara juga ingat saudara punya Yesus. Ingat waktu Yesus ada di buritan? Ingat Yesus waktu Yesus ada di buritan? Saudaraku, apa yang dikatakan murid-murid Yesus? Tuhan, masa engkau nggak tahu kalau kita ini udah teler loh, sudah payah menghadapi persoalan, masa engkau diam saja? Saudaraku, masa engkau diam deh? Yang ada dia menyalahkan Yesus. Saudaraku, kenapa? Dia bertahu ada Yesus, tapi malah nyalain Yesus. Nah, kita juga kadang begitu. Kita tahu Yesus ada di dalam kita, tapi kita mulai protes. Kok Tuhan diam aja sih? Saya sudah begini, sudah begitu, sudah begini, sudah teler ini Tuhan, sudah payah ini Tuhan. Kok Tuhan sepertinya diam saja? Karena kita terlalu banyak melihat masalahnya sehingga kita lupa kalau kuasa Yesus itu lebih besar dari setiap masalah yang kita hadapi. Kuasa Yesus itu lebih dahsyat dari semua yang kita hadapi. Kenapa kita dikatakan orang benar hidup oleh karena iman, orang benar hidup karena percaya, saudaraku. Murid-murid merasa payah karena tidak bersama-sama dengan Yesus. Demikian juga dengan kita, padahal Yesus sudah ada di dalam diri kita. Ingat, Yesus tidak jauh di surga. Yesus ada bersama-sama dengan kita. Dia sangat tahu peduli apa yang kita alami. Dia sangat tahu apa yang kita hadapi. Dia sangat tahu apa yang kita perlukan. Dia sangat tahu apa sih yang menjadi beban kita. Dia sangat tahu. Itu yang perlu kita ingat, bahwa kita tidak sendirian. Ada Yesus yang bersama dengan kita. Dan kita terus percayai bahwa Yesus selalu bersertaku. Apapun keadaannya, Yesus selalu bersertaku. Sehingga saudaraku, saudara tidak akan mengalami kepayahan. Saudara tidak akan mengalami tekanan yang begitu sehingga tekanan membuat saudara stres. Saudaraku, pernah ada orang bercerita, aduh rasanya udah gak kuat deh, rasanya udah gak kuat, katanya.
Saya cuma bilang satu saja. Ada Yesus bersama engkau. Bersama Yesus kita aman. Amin. Bersama Yesus kita ada dalam perlindungan. Bersama Yesus tidak mungkin Tuhan membiarkan murid-murid ketika Yesus tidur di buritan. Itu bukan berarti Yesus tidak peduli kepada kita. Ketika kita belum menerima jawaban Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak peduli. Tuhan tahu bersama Dia engkau aman. Amin. Kita aman dalam Dia. Saudaraku, sebab itu kita melihat apa yang dikatakan ketika ayat yang di situ dikatakan kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, apa yang dialami mereka? Mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Saudaraku, murid-murid loh, hidup selama ini sama dengan Yesus. Begitu Yesus berjalan di atas air, mereka bingung. Mereka bilang, bukannya Tuhan tolong. Mereka bilang, itu hantu, itu hantu, itu hantu, gitu ya. Padahal hari-hari bersama dengan Yesus. Nah saudaraku, seringkali karena kepanikan kita, kekhawatiran kita, karena ketakutan kita mulai salah melihat Tuhan, kita mulai salah menilai Tuhan, kita menganggap bahwa persoalan yang datang itu seizin. Nah saudaraku, sepertinya manis ya, gini, oh semuanya diizinkan oleh Tuhan. Padahal itu terjadi karena apa? Karena keadaan. Itu terjadi karena apa? Karena kelalaian kita. Itu terjadi karena apa? Sehingga kita merasa bahwa kita mengalami hal yang buruk pun itu karena kehendak Tuhan. Kita mulai salah. Saking apa? Saking paniknya sudah. Wah ini akhirnya karena menghibur diri kita katakan begini. Ini diizinkan oleh Tuhan dan ini kehendak Tuhan. Supaya saya lebih dekat lagi kepada Tuhan. Sering dengar kan begitu kan? Sering dengar kita begitu. Ketika kita mengalami hal-hal yang buruk, kita mulai mengalih, bukannya melihat kepada diri kita, kenapa ini, tetapi kita mulai semuanya karena tidak mau dianggap tidak rohani, ya alasan rohani lah. Semuanya kehendak Tuhan, semuanya seizin Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan Tuhan tidak pernah menghendaki kita jatuh. Tuhan tidak pernah menghendaki kita sakit. Ya, saya dengan berani saya katakan Tuhan tidak pernah menghendaki kita merana. Tuhan tidak pernah menghendaki kita melarat. Tuhan justru datang, Dia memberi hidup di dalam kelimpahan. Dia datang mengubah apapun hal yang buruk itu untuk jadi kebaikan. Tapi bukan berarti yang buruk itu datangnya daripada Tuhan. Bukan berarti datangnya dari Tuhan. Mungkin kita mengalami hal yang buruk karena keadaan. Mungkin kita mengalami hal yang buruk karena kesalahan kita, kelalaian kita yang kemarin. Tetapi percayalah bahwa Tuhan datang bukan sama seperti iblis datang mencuri, membunuh, saudaraku. Ya kan? Tetapi Dia datang untuk memberikan hidup, sehingga itu Dia turut bekerja sama dalam segala sesuatu. Sekali lagi bahwa hal yang buruk itu datangnya bukan daripada Tuhan, hal yang jahat itu datang bukan daripada Tuhan. Tetapi apabila dampak itu terjadi atas kehidupan kita oleh karena keadaan, karena kelalaian, karena kesalahan kita di masa yang lalu, tetapi percayalah, Tuhan mau mengubah yang buruk itu menjadi kebaikan bagi kita. Amin. Ingat cerita Yusuf, bagaimana dia diperlakukan demikian oleh saudara-saudaranya. Saudaraku, tapi saudara tahu, karena dia mengalami hal-hal yang seperti itu, bukan untuk mendidik dia menjadi baik, bukan mendidik dia menjadi orang yang terkenal, bukan. Tetapi ketika dia mengalami hal itu, Tuhan ubahkan, Tuhan putar balikan. Tuhan bisa putar balikan
yang buruk yang kita alami menjadi kebaikan bagi kita. Itulah yang namanya anugerah. Itulah yang namanya kasih karunia. Amin. Kalau dulu kita berkata, ya udah, ini karena kesalahan saya, ya memang wajar saya mengalami hal seperti ini. Wajar hal saya mengalami. Itu kata orang yang tidak mengerti. Kata orang yang salah menilai Tuhan. Saudaraku, apa sih kepanikanmu saat ini yang kau hadapi? Karena umurmu? Apa sih kepanikanmu yang saat ini kau hadapi? Karena kebutuhanmu? Apa sih kepanikan kita? Jangan sampai kita salah melihat dan menilai Tuhan. Amin. Saudaraku, Tuhan tidak pernah menetapkan hal yang buruk kepada kita, tapi Tuhan sanggup mengubah yang buruk menjadi kebaikan bagi kita. Saudaraku, mereka bilang takut itu hantu. Padahal hari-hari berapa banyak kita tuh udah mulai sudah akhirnya mulai hidup kita jadi ngawur gitu ya. Akhirnya bisa berkata begini, ya udah enggak usah pelayanan. Ya udah, saking tekanannya, ya udah enggak usah Tuhan-Tuhanan kalau perlu ya kan. Enggak usah Tuhan-Tuhanan. Karena orang saya ini loh sudah setia, kok tapi Tuhan kok izinkan ini terjadi sama saya, kan? Kok ini diizinkan terjadi atas? Karena salah menilai Tuhan. Karena apa? Sudah tertekan, sudah dikuasai dengan persoalan yang ada. Lebih bahaya kan? Masih mending bilang nggak usah pelayanan. Tapi kalau sudah bilang nggak usah Tuhan-Tuhanan, nah loh, bagaimana ya? Saudaraku. Jadi saudara, mari kita melihat. Lalu apa? Tuhan datang, Tuhan bilang apa? Segeralah Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ketika saudara di dalam tekanan, ketika saudara ditimpa gelombang, ketika saudara dan saya, angin sakal datang mendekat kita, saudara apa? Saudara mungkin samar-samar lihat ya, samar-samar ya, aduh kayaknya enggak ada harapan, aduh kayaknya enggak ada jalan keluar, kok semuanya gelap gitu, enggak bisa lihat, bahkan lihat Tuhan pun enggak bisa. Saudaraku, yang membuat murid-murid menjadi tenang, karena apa? Mendengar suara Yesus. Pentingnya di dalam ketakutan kita, pentingnya di saat kita tertekan, teruslah mendengar tentang Yesus dan semua apa yang sudah Dia lakukan atas kita. Sebab iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Bukan firman yang menghibur, tapi firman tentang Kristus itu sendiri. Firman tentang apa yang sudah dilakukan Kristus kepada kita. Amin. Teruslah mendengar tentang Kristus. Engkau mungkin tidak bisa berusaha percaya. Aduh, saya sudah berusaha percaya tapi gak bisa gitu. Ya saudaraku, bagaimana saudara percaya? Ya dengar aja firman tentang Kristus. Apa sih yang sudah Tuhan kerjakan atas kamu? Gitu ya. Ketika kita sakit, kita tahu firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilur Yesus, aku menjadi sembuh. Ya kan? Saudara ingat, itu cerita perempuan pendarahan, 12 tahun. Apa dia ujuk-ujuk? Nah, orang Jawa bilang, apa itu dia tiba-tiba datang, asalku jamah punca jubah Yesus, ujung jubah Yesus, aku menjadi sembuh. Apakah dia tiba-tiba saja begitu? Tidak. Di ayat sebelumnya dikatakan dia sudah sering mendengar tentang Yesus. Saudaraku, iman saudara akan bangkit. Percaya saudara akan bangkit. Karena apa? Mendengar dan mendengar tentang Yesus. Bukan mendengar tentang corona. Beneran Bapak, Ibu, saudaraku, saya bilang sama suami, kok aku itu ya aku berasa ya memang Tuhanlah yang mengalihkan pikiranku. Saya bilang gini,
Aku tuh sampai sekarang kok enggak pernah pusing ya dengan corona. Beneran Bapak Ibu, bukan karena saya berusaha gini. Enggak, aku enggak mau dengar tentang corona. Aku enggak mau dengar. Enggak, saya tidak pernah ada usaha seperti itu. Ya berjalan aja sudah. Saya pikir ya udah, pokoknya ya sudah ikuti protokol kesehatan gitu. Saya ngomong sama suami saya bilang, kok aku tuh kok enggak pernah terpikir ya. Seperti saya itu seperti apa ya? Seperti enggak pernah terpikir dan memikirkan gitu loh. Bahkan berita pun kalau orang setel gitu ya saya lewat aja gitu, bukan berusaha ini ada berapa ya, ada berapa. Saya seperti tidak punya keinginan gitu loh. Seperti tidak punya keinginan itu karena mungkin ya, bukan mungkin, karena kalau saya mungkin ya apalah ya kembali, kalau saya terus mendengar itu, aduh tambah banyak, jadi tambah takut gitu loh. Ya kan? Ingat kemarin Itabi bilang, ayo sudahlah jangan ngomong corona terus, nah saya jadi takut katanya gitu. Ya memang apa yang kita dengar itu membuat kita takut, membuat juga kita bisa bangkit, tergantung apa yang kita dengar. Nah saudara, sama seperti murid-murid Yesus ketika dia dibanting-banting gelombang, ketika dibanting-banting sakal, bahkan dia tidak bisa melihat Tuhan, tidak bisa melihat pertolongan Tuhan, tidak bisa melihat sepertinya, aduh ini ada jalan keluar atau tidak, saking gelapnya tidak bisa melihat Tuhan. Saking beratnya persoalan kita, mungkin kita tidak bisa melihat pertolongan Tuhan, tetapi dengarlah suaranya, ya kan? Tidak bisa ditipu. Murid-murid mendengar. Makanya firman Tuhan apa? Domba-dombaku mendengar suara gembala. Mendengar suara Tuhan. Apa yang kita dengar itu sangat penting. Sebab itu dengarlah, dan di sini di gereja ini, di tempat ini kita berkomitmen untuk memperdengarkan tentang Yesus dan semua perbuatannya. Supaya apa? Supaya setiap orang yang mendengar diberi kekuatan. Jadi salah kalau orang bilang itu mengenakkan telinga. Salah. Masa yang mau didengar yang enak-enak jadi telinga? Ya memang itu Tuhan datang untuk apa? Memberikan kita ya lega, memberi kita enak gitu loh. Kita aja yang mau susah gitu loh. Sebab itu dengar saudaraku. Dengar dan terus dengar dan dengar terus tentang Yesus dan semua perbuatannya. Dengar suara Yesus. Yesus berkata di dalam firman-Nya, dia menyembuhkanmu. Dengar. Ya kan? Yesus berkata dia datang memberikan hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Dengar. Itu. Saudaraku, bukan dimengerti saja, tapi didengar. Didengar artinya saudara mempercayainya. Mendengar perkataan Tuhan berarti saudara mempercayainya. Bukan mendengar dengan telinga ini jasmani, tetapi mendengar dengan telinga rohani saudara, sehingga saudara bisa mempercayai. Ketika kita sakit dan dikatakan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, saudara percaya dan jadilah seperti apa yang engkau percaya. Ketika dia berkata bahwa dia datang memberikan hidup dalam kelimpahan, saudara akan berkata bahwa Tuhan tidak menetapkan aku menjadi miskin. Tuhan tidak menetapkan aku kekurangan, sebab aku percaya Allahku yang memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya di dalam Kristus Yesus. Dengar, supaya saudara tidak putus asa dengan kebutuhan saudara. Putus asa karena sakit penyakit yang kita alami. Sebab itu dengar apa yang dikatakan Yesus, ya? Dengar apa yang dikatakan Yesus. Itu bisa membangkitkan iman kita. Bagaimana caranya kita dengar apa yang? Dengan cara mempercayainya. Sebab dengan mempercayai perkataan Yesus membuat kita hidup. Amin. Saudara ingat bahwa manusia hidup bukan karena roti.
tetapi manusia hidup karena firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Artinya bahwa kita hidup bukan karena kita makan makanan jasmani, tapi kita hidup karena firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah firman Yesus, yang firman yang penuh kuasa. Dengan firman itu kita memiliki kuasa dan kita menjalani hari-hari kita, dan sehingga kita bisa menikmati hidup kita. Amin. Karena tidak semua masalah terselesaikan dengan uang. Tidak semua masalah terselesaikan dengan jagonya kita. Tidak semua masalah terselesaikan dengan kepintaran kita. Tapi semua masalah bisa terselesaikan oleh karena kita mempercayai firman Tuhan. Sebab apa? Dengan firman Tuhan kita menggunakan kuasa yang Tuhan berikan. Hari lepas hari kita menjalani, hari demi hari. Setiap hari ada suara Tuhan. Setiap hari ada firman Tuhan. Setiap hari ada perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita melihat lagi. Lalu ayat yang ke-28 di situ katakan, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ada yang mau seperti ini? Ada yang mau seperti ini? Dia bilang ini, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Itu Petrus bilang, Tuhan, jika engkau itu, suruhlah aku berjalan di atas air. Berapa banyak orang menjadi kecewa, menjadi putus asa, karena untuk bisa percaya kepada Tuhan, dia selalu menunggu tanda-tanda. Katanya begini, Petrus bilang ini, Tuhan, jika engkau itu, suruh aku berjalan di atas air. Jadi kalau misalnya Tuhan tidak suruh, tidak berjalan di atas air, Petrus tidak percaya. Kan demikian juga kita. Seringkali kita susah menjadi percaya karena kita nunggu tanda-tanda. Wih, kok gak ada tanda-tanda jawabannya gitu. Akhirnya saudara mulai kecewa. Kok lama betul ya tanda-tanda tidak kulihat ya. Kita mulai putus asa. Kok gak ada tanda-tanda ya gitu saudaraku. Saudaraku, salahkah minta tanda ke Tuhan? Saya tanya, salahkah minta tanda ke Tuhan? Hah? Tidak berani jawabnya ya. Salahkah kita minta tanda ke Tuhan? Ingat cerita orang Israel di bawah Tuhan, tiang awan dan tiang api, ya kan? Sehingga mereka bisa berjalan dan tahu arahan Tuhan. Ingat juga Gideon, ketika Tuhan bilang begini, kamu loh pahlawan yang perkasa, kamu akan membebaskan orang Israel. Wih, masa sih Tuhan, saya loh dari suku yang kecil, masa Tuhan mau jadikan saya pahlawan? Coba tolong Tuhan kasih tanda, saya bikin roti gitu ya. Kalau roti itu saya taruh di batu, kalau roti itu terbakar dengan sendirinya gitu ya, roti itu terbakar, baru saya percaya. Saudaraku, baru saya percaya. Lalu di perjanjian baru, ahli-ahli Taurat dan Farisi juga berkata demikian. Coba kasih tanda kalau kuasa yang kau miliki itu dari surga. Nah, sekarang saya tanya, salahkah minta tanda? Hah? Saudaraku, bukan masalah benarnya, tapi hidup saudara dan saya tidak bergantung kepada tanda-tanda itu. Kita percaya karena kita percaya. Ada tanda, ada tanda, kita tetap percaya Tuhan. Amin. Saudara, dan saya akan mudah menjadi lemah, menjadi putus asa,
Karena nggak ada tanda-tanda pertolongan, karena tidak ada tanda-tanda jawaban. Ya kan katanya Tuhan misteri, Tuhan punya macam cara, suka-suka Tuhan lah, caranya Tuhan lah, ya kan kasarnya gitu, suka-suka Tuhan lah gitu. Masa kita mau tebakan, abis ini, ini kayaknya setelah Tuhan bikin begini, abis ini, ini pasti ini. Kenapa saudara yang prediksi? Begitu prediksi saudara mereset, ya saudara kecewa. Ya ternyata bukan, padahal aku sudah senang loh Tuhan. Padahal aku sudah senang loh Tuhan, tapi ternyata kok tidak seperti yang aku perkirakan. Ya cara Tuhan tidak bisa dikira-kira, Bapak Ibu Saudaraku. Kita tidak bisa prediksi karena Dia punya berbagai macam cara untuk menolong kita. Dia punya bermacam cara untuk menjadi jalan bagi kita. Dia punya berbagai macam cara untuk memberkati kita. Jadi saudara, hidup kita bukan bergantung dengan tanda-tanda. Seperti Petrus, dia katakan, Tuhan, jika Engkau Tuhan, suruhlah aku berjalan. Loh, jika Engkau Tuhan, berapa banyak kita mengalami keraguan, kebimbangan karena kita yang dinanti, yang ditunggu tanda-tandanya. Saudara dan saya harus percaya bahwa tanpa tanda-tanda pun Tuhan bisa melakukan mujizat. Saudara kan sudah sadar, dan saya sudah sadar bahwa Yesus itu ada di dalam kita. Masihkah kita memerlukan tanda? Ya tandanya Yesus itu loh di dalam diri kita, ya kan? Ada Yesus berarti ada mujizat. Ada Yesus berarti ada kesembuhan. Ada Yesus berarti ada berkat. Ada Yesus, ya Yesus itu tandanya. Saudaraku, kita tidak lagi memerlukan tiang awan dan tiang api. Yang kita perlukan sekarang adalah Yesus. Dan Yesus itulah tanda-tandanya. Selama engkau percaya bahwa Dia menyertaimu, maka mujizat pun besertamu. Amen. Jadi saudaraku, sekali lagi bukan masalah salah benarnya tanda-tanda, tapi hidup saudara tidak bergantung dengan tanda-tanda. Mungkin saat ini saudara dan saya tidak melihat cara Tuhan menolong kita. Makanya yang lalu saya katakan, tidak usah mikirin caranya, stres sendiri, ya kan? Yang perlu kita ketahui adalah bagaimana terus kita mempercayai Dia. Amin. Lalu di situ dikatakan, tapi kata Yesus bilang, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Loh, sabarnya Yesus ini ya. Sabarnya, saudaraku minta bukti, Tuhan kadang kasih bukti, ya kan? Ya kan? Padahal sudah banyak pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Yang rasa-rasanya tidak terpikirkan oleh kita, Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Masih lagi kita meragukan Tuhan. Saudaraku, masih lagi kita bimbang terhadap janji-janji Tuhan. Padahal sudah banyak pertolongan Tuhan yang kemarin Tuhan kerjakan di hadapan kita. Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Tapi masih saja kita meragukan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ketika Tuhan berkata, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Bapak Ibu, ini yang sering dialami oleh anak-anak Tuhan. Dalam waktu yang singkat, dalam satu waktu dia bisa berjalan di atas air. Dia bisa percaya mujizat Tuhan pasti terjadi. Tetapi di detik hitungan ketikan jari saja, dia bisa tenggelam. Sering kita alami hal yang demikian. Karena apa Bapak Ibu? Yesus bisa berjalan di atas air karena apa?
Karena dia terus memandang kepada Yesus. Ketika Yesus tenggelam, karena apa? Karena Petrus tenggelam, karena apa? Waktu dia melihat Yesus, angin badai ada nggak? Angin badai ada. Tapi pandangannya tidak kepada angin badai. Pandangannya terus kepada Yesus. Sehingga ketika kita melihat dan terus mempercayai Yesus, maka kita terus akan dimampukan, kita akan terus dimampukan melewati setiap persoalan yang ada dalam kehidupan kita. Tapi ketika dirasanya, dirasanya, dari tadi sebenarnya dirasa nggak sih? Dirasa, tapi di Alkitab di bahasa aslinya dikatakan blepo. Blepo itu bukan dirasa, tapi ketika dilihatnya. Nah, saudaraku, pandangan kita mulai beralih. Fokus kita mulai beralih. Dari tadi angin badai ada, dari tadi masalah tetap ada, hari kemarin masalah tetap ada. Bedanya Yesus berjalan di atas air dan Yesus tenggelam karena pandangannya, karena fokusnya. Ketika fokus kita ada di dalam persoalan kita, membuat kita menjadi tenggelam. Tapi ketika fokus kita kepada Yesus, angin badai, bahkan di situ kan dikatakan ombaknya sangat kencang, membuat kita tidak menjadi tenggelam. Karena apa? Kita terus melihat kemampuan Yesus, kita terus melihat kuasanya, kita terus melihat segala kebaikan Yesus, kita melihat hal-hal yang dahsyat di dalam kehidupan Yesus, sehingga kita bisa melewati semuanya itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin hari ini, mungkin kemarin, mungkin bahkan sampai saat ini, kita pernah dan sementara mengalami sama seperti yang dialami Petrus. Tapi karena kasih setia dan kebaikannya, Dia Allah yang berjanji, Dia berkata bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia Immanuel. Bahkan dalam setiap kelemahan dan kekurangan kita, Dia tidak bilang begini kepada Petrus, sudah rasa Petrus, kapok kamu? Sudah kapok? Tuhan tidak berkata demikian. Apa yang Tuhan katakan? Hai kamu orang yang kurang percaya, mengapa engkau bingung? Yesus segera mengulurkan tangannya. Yesus segera mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata. Artinya saudara, mungkin saudara mengalami hal yang sama dialami Petrus. Tapi Yesus tidak pernah bisa mengingkari kesetiaannya hanya karena untuk kasih kapok kita. Dia selalu mau menolong dan menolong kita. Bahkan sekalipun itu terjadi karena kekurangan kelemahan kita, Dia tetap mau menolong. Karena apa? Itulah namanya kasih karunia. Bukan karena kau baik, bukan karena engkau setia, justru karena ketidaksetiaanmu, karena kekurangan dan kelemahanmu. Dan karena Dia sendiri tidak bisa mengingkari kesetiaannya, makanya Dia tolong. Yang katakan, kenapa? Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Nah, saudaraku, kita hidup dan bisa menikmati hidup bukan karena amannya situasi, tapi karena kita selalu mempercayai Dia yang selalu ada bersama dengan kita. Amin. Puji Tuhan, silakan bangkit berdiri. Haleluya. Saudaraku, kita bisa menikmati hidup seperti yang hidup Tuhan sudah berikan bagi kita. Mari silakan para pemain musik.